One of the extraordinary things about the last days in the bunker, of course, is that Hitler still thought he was commander-in-chief of the armed forces. He sent out fantastic orders which never got to anybody. But of course, German resistance had more or less collapsed. The armies were fantasies. Adolf Hitler diyakini banyak orang telah meninggal sejak lama sekali. Hanya saja, penyebab kematian dan lokasinya sulit untuk benar-benar diungkap karena begitu banyak teori konspirasi bertebaran. Banyak yang percaya bahwa Hitler mati bunuh diri bersama sang istri Eva Braun sesaat setelah Soviet masuk semakin dalam ke pusat kota Berlin. It was quiet for a few minutes. Then we wanted to see what had happened. I went over a few paces to the right, and there I could see how Hitler had fallen and Eva Braun was next to him on the sofa. Hitler shot himself in the head as he bit down on a cyanide capsule. I can't remember whether it was Hitler or Eva Braun who was carried out first. Then I ran away. Orang dengan kumis unik ini memang memiliki banyak hal yang masih menarik untuk dibahas bahkan setelah kematiannya. Salah satu dari hal menarik itu adalah bagaimana sang Führer menjalani hari-harinya sebagai seorang pemimpin. Menurut salah satu tawanan perang, SS Kutze Obernik yang pernah mengikuti Hitler di Obersalzberg, Pegunungan Alpen Bavaria, antara tahun 1943 dan 1944 menyebutkan bahwa Hitler memulai kegiatan sekitar pukul 10 pagi dengan sarapan yang menunya berupa kopi, roti, dan selai jeruk. For your information, sebenarnya Hitler sangat menyukai kue manis. Kue yang disukai Hitler merupakan jenis camilan terbuat dari apel dengan kacang dan kismis di atas selalu dipanggang. Hitler selalu mencari kue itu di setiap kesempatan, seperti anak kecil yang ingin makan makanan kesukaannya setiap pulang sekolah. Hanya saja karena kue ini manis, Hitler harus menahan diri, termasuk tidak memakannya ketika sarapan. Setelah sarapan, rambut Hitler kemudian diatur oleh semacam hairstylistnya yang merupakan seorang pria kecil agak botak, kekar, dan membawa tas kerja yang sangat besar. Hitler kemudian akan berjalan-jalan dengan santai di sekitar kediamannya. Uniknya, ketika berjalan-jalan ini, Hitler tidak suka ketika dirinya merasa sangat diawasi. Para penjaganya diperintahkan untuk membuatnya tetap terlihat aman tapi tidak terlalu mencolok. Jika Hitler merasa dirinya sangat diawasi, biasanya dia akan berteriak dengan menuturkan kalimat, "Jika kamu takut, pergi dan jaga dirimu sendiri." Ketika bepergian dengan mobil pun seperti itu. Hitler selalu bepergian dengan pengawalan tidak kurang dari 3 mobil dan selalu duduk di sebelah pengemudi. Hitler terkadang bersama dengan Eva Braun, istrinya, duduk di belakang mobil ketika bepergian bersama. Hitler kemudian menerima tamu seperti artis dan tokoh-tokoh lain. Hitler juga menerima kedatangan dokternya di sore hari hingga memasuki waktu malam. Saat malam, biasanya Hitler mengisi perutnya dengan kue yang terbuat dari apel tadi dan permen-permen lengket. Makanan itu menjadi menu utama Hitler saat malam tiba untuk mengatasi rasa lapar. Dia juga sering mengacak-acak dapur mencari makanan setelah berbincang dengan para tamunya bahkan sebelum hidangan malam tiba. Hitler kemungkinan menghindari makanan berat karena melakukan diet ketat yang disebabkan sakit pencernaan cukup parah. Setelah selesai mengisi perut, biasanya Hitler lanjut bekerja hingga jam 10 malam. Lalu dia akan kembali makan makanan ringan antara jam 1 hingga jam 1.30 dini hari, lalu tidur sampai jam 4 pagi dini hari. Selain kesehariannya, ada hal yang juga menarik untuk diketahui terkait kelainan pada Hitler. Menurut sejarawan Jonathan Mayo dan Emma Krejci yang menggali catatan medis Hitler sebagai bahan dari penelitian untuk buku mereka yang berjudul Hitler's Last Day Minute by Minute. Buku itu menyebutkan bahwa sang Führer memiliki micropenis. Kondisi itu disebut hipospadia, di mana ukuran penisnya sangat-sangat kecil sehingga penderita harus buang air kecil dari pangkal batang, bukan pada ujungnya. Selain itu, sejarawan juga mengatakan kelainan alat vital Hitler juga terdapat pada testisnya, di mana dia hanya memiliki 1 testis. Normalnya, pria terlahir dengan 2 buah zakar atau testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Penemuan ini dapat memberikan beberapa penjelasan mengapa Hitler diduga takut terlihat telanjang dan memiliki sifat yang temperamen. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Feiglinge! Verreiter! Versager! Selain itu juga, menurut catatan medis Hitler yang dilelang, disebutkan bahwa Adolf Hitler mengeluarkan kentut dengan sering bahkan tak terkendali, menggunakan kokain untuk membersihkan sinusnya,
kembung yang sering datang, menelan sekitar 28 obat sekaligus, dan menerima suntikan obat-obatan lain untuk meningkatkan libidonya. Did you know that Hitler was also the Führer when it came to taking drugs? When he met Morell in 1936, who quickly became his personal physician, and Morell said, I can give you vitamin injections and you immediately will feel amazing and you will never get a cold. Salah satu dokternya, Theodor Morell, melaporkan bahwa Hitler menerima suntikan ekstrak vesicula seminalis, testis, dan prostat sapi jantan muda yang meningkatkan gairah seksual. Morell percaya bahwa Hitler meskipun tidak terlalu tertarik pada aktivitas seksual, dirinya tetap melakukan hubungan seksual dengan Eva Braun meskipun terbiasa tidur di ranjang terpisah. Catatan medis tersebut mengungkapkan aspek lain yang tidak menyenangkan dari kehidupan Hitler.